kanina Yesus napugos doninari ayakan na dona tulus subanu aginjangi say nasonang rohani na mangolom hatai. Pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ada dua kali saya membacakan teks ini karena ayat ini benar-benar mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwasanya siapa kita di hadapan Allah. Jawaban untuk pertanyaan itu telah terjawab dalam firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak Allah karena kita diwajibkan hidup di dalam membawa damai. Mengapa kita diwajibkan dan diharuskan membawa damai Bapak Ibu? Karena dalam kehidupan saat ini tidak dapat dipungkiri ada banyak yang namanya perselisihan, ada banyak situasi berselisih dan kita harus tampil menjadi pembawa damai. Lebih mudah orang untuk mencari musuh daripada teman, lebih mudah orang mencari perselisihan daripada perdamaian. Karena apa Bapak Ibu? Karena dalam perselisihan kita tidak memperhatikan perasaan orang lain. Mengapa bisa terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran? Karena saat itu terjadi diri kita mementingkan diri sendiri. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau sudah hanya kepentingan dan diri kita sendiri saja yang kita pikirkan, maka bisa saja Bapak Ibu perselisihan itu dapat terjadi. Mengapa di antara yang bersaudara sangat rentan sekali berselisih Bapak Ibu? Karena dalam pikiran mereka saya yang harus utama dan terutama. Padahal di dalam membawa damai harus sebaliknya mengatakan bahwasanya kamu adalah yang terutama. Kata saya mendominasi dalam diri seseorang itu yang membuat orang lain cepat untuk tersulut dalam perselisihan dan pertikaian. Tetapi jikalau semua serentak sama-sama mengatakan kamu adalah yang utama daripada saya, tidak akan ada yang namanya perselisihan. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, karena kita hidup dalam kedagingan, kecenderungan kita melakukan dosa, itu yang membuat sering sekali kita hanya memikirkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Maka firman ini, ajakan firman Tuhan ini diteruskan kepada kita, diingatkan kepada kita bahwasanya kita harus menyangkal diri kita. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari surga. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari surga, kita berasal daripada Allah Bapa. Maka saat ini kita diingatkan Bapak Ibu supaya kita mencerminkan sifat Allah, supaya kita mencerminkan sifat surga Bapak Ibu. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Jikalau kita berasal dari dunia ini, maka diri kita lah yang terus kita bawakan, ego kita lah yang terus kita bawakan, maka itulah sering sekali terjadi perselisihan. Maka setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus harus tampil membawa damai. Jikalau ada saudaramu yang berselisih, lalu saudaramu yang satu datang berkeluh kesah kepadamu, jangan malah kita yang memancing dia lagi untuk tersulut amarah. Tetapi kita harus mengatakan bagaimana
firman Tuhan kepada dia, apa perkenanan Tuhan kepada orang yang sedang marah, kita harus memberikannya dengan kesejukan, yaitu firman Tuhan, bukan malah menyiramnya dengan bensin atau solar untuk menambah api daripada amarah itu. Jikalau ada seseorang yang berkeluh kesah kepada kita akan perselisihannya dengan orang lain, jadilah pembawa damai dengan menyatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Lalu jikalau hal itu berkenanan kepada kita, jikalau ada hendak menyulut emosi kita, kita hendak dibuat marah, jangan terpancing amarah. Katakan, mungkin saja aku harus mengintrospeksi diriku, atau mungkin saja Tuhan mengingatkan aku, atau mungkin saja saat ini aku perlu merefleksi diri dan lain sebagainya. Atau hal yang mungkin harus kita lakukan, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, biarlah hidup kita terus penuh dengan damai. Apa keuntungannya Inang jikalau hatiku terus hidup di dalam damai? Luar biasa, Bapak Ibu. Kita akan disebut dengan anak-anak Allah. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Holan halak nama buat damai, si buat damai disebut sebagai anak-anak Allah. Mengapa Bapak Ibu? Karena sifat damai adalah sifat Allah. Maka sifat Allah adalah Bapa kita diturunkan kepada anak-anaknya. Jikalau sifat Bapa kita miliki, yaitu pembawa damai, disebutlah kita anak-anak Allah. Maka siapa di antara kita, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tidak diperkenankan atau tidak mau disebut sebagai anak-anak Allah? Saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini sangat senang sekali dan sangat terberkati sekali jikalau dia disebut sebagai anak-anak Allah. Maka lakukanlah, hiduplah di dalam damai Bapak Ibu. Hiduplah membawa damai, hiduplah membawa damai di keluargamu, di tempat pekerjaanmu, di gerejamu, dimanapun kamu berada. Teruslah perkatakan perkataan yang damai, teruslah perkatakan perkataan yang menyejukkan, bukan yang menyulut amarah. Maka lambat laun perselisihan, pertikaian di tengah dunia ini akan disiram oleh kedamaian oleh anak-anak Allah. Selamat menjadi pembawa damai, pertama sekali di keluargamu, juga di gerejamu, dan di tempat di mana kita bekerja dan di mana kita berada. Biarlah melalui perkataan dan pikiran kita selalu memperkatakan kata damai. Damai besertamu Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami hidup di dalam damai-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.